Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membuat video mengenai model pembelajaran Think Pair Set. Sebelum kami lanjut ke pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Bayi Risma Aulia dengan NIM E1RA021124. Kemudian yang kedua ada Bayi Zurtania dengan NIM E1RA021125. Dan yang terakhir ada Sadariah dengan NIM E1RA021100. Jadi di video kali ini kami akan membahas terkait dengan model pembelajaran Think Pair Set, di mana cakupan materi yang akan kami jelaskan yaitu pertama tentang pengertian, yang kedua karakteristik, yang ketiga sintak atau langkah-langkah, yang keempat simulasi dari model pembelajaran Think Pair Set untuk satu kelas yang terdiri dari 24 sampai dengan 32 siswa, dan materi selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran Think Pair Set ini, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan pengertian model pembelajaran Think Pair Set. Banyak yang nanya nih, model pembelajaran Think Pair Set itu seperti apa sih? Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan model pembelajaran Think Pair Set. Set ini dikenalkan oleh seseorang yang bernama Frank Lehman beserta dengan kolega-koleganya yang berasal dari Universitas Maryland pada tahun 1985, di mana menurutnya model pembelajaran Think Pair Set ini merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang bertujuan agar proses diskusi pada suatu kelas itu memiliki berbagai macam variasi dan tidak monoton, sehingga dapat berkembang menjadi lebih kreatif lagi, sehingga peserta didiknya itu tidak bosan ketika proses diskusinya itu berlangsung. Nah, di mana Think Pair Set ini memberikan kesempatan kepada peserta didiknya itu untuk berinteraksi satu sama lain, saling bantu satu sama lain, berdiskusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan terkait dengan materi pembelajaran. Sehingga di sini peserta didiknya itu diberikan kebebasan untuk berdiskusi untuk mencari solusi terkait dengan permasalahan yang diberikan. Nah, di sini ada beberapa pendapat mengenai pengertian Think Pair Set. Yang pertama itu menurut Aris Soimin, di mana menurut Aris Soimin ini, Think Pair Set ini merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan kepada peserta didik itu untuk berpikir dan merespon serta saling bantu satu sama lain. Yang kedua itu ada menurut Huda, dan di mana menurut Huda ini Think Pair Set itu merupakan salah satu model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berdiskusi baik itu secara individu maupun secara berkelompok atau berpasangan. Nah, yang terakhir itu ada menurut Trianto. Nah, di mana menurut Trianto ini, Think Pair Set ini merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat membentuk pola interaksi antara peserta didik. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa Think Pair Set ini merupakan salah satu model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memecahkan suatu permasalahan baik itu secara individu maupun secara berkelompok. Dan di mana nantinya dalam satu kelas tersebut peserta didik itu bebas berinteraksi, bebas berdiskusi bersama dengan teman-teman lainnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Itulah materi terkait dengan pengertian dari model pembelajaran Think Pair Set ini. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang karakteristik dari model pembelajaran Think Pair Set, di mana materi selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman kita atas nama Saudari Sadariah. Kepada Saudari Sadariah, dipersilakan. Karakteristik pembelajaran. Ciri utama pada model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Set adalah 3 langkah utama yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Yaitu langkah Think, berpikir secara individual, Pair, berpasangan dengan teman sebangku, Ser, berbagi jawaban dengan pasangan lain atau seluruh kelas. Think, di sini maksudnya itu berpikir. Kita dapat ketahui bahwa Think itu berpikir. Maksudnya di sini adalah berpikir dengan cara individual.
Pada tahap ini, guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah dikaitkan dengan pelajaran, dan siswa diminta untuk berpikir secara mandiri mengenai pertanyaan atau masalah yang diajukan. Pada tahap ini, siswa sebaiknya menuliskan jawaban mereka. Hal ini karena guru tidak dapat memantau semua jawaban siswa, sehingga melalui catatan tersebut guru dapat mengetahui jawaban yang harus diperbaiki atau diluruskan di akhir pembelajaran. Dalam menentukan batasan waktu untuk tahap ini, guru harus mempertimbangkan pengetahuan dasar siswa untuk menjawab pertanyaan yang diberikan, jenis dan bentuk pertanyaan yang diberikan, serta jadwal pembelajaran untuk setiap kali pertemuan. Kelebihan dari tahap ini adalah adanya think time atau waktu berpikir yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir mengenai jawaban mereka sendiri sebelum pertanyaan tersebut dijawab oleh siswa lain. Selain itu, guru dapat mengurangi masalah dari adanya siswa yang ngobrol karena siswa memiliki tugas masing-masing atau untuk dikerjakan sendiri. Yang kedua, pair, berpasangan dengan teman sebangku. Langkah kedua adalah guru meminta para siswa untuk berpasangan dan mendiskusikan mengenai apa yang telah dipikirkan. Interaksi selama periode ini dapat menghasilkan jawaban bersama. Biasanya guru mengizinkan tidak lebih dari 4 atau 5 menit untuk berpasangan. Setiap pasangan siswa saling mendiskusikan mengenai hasil jawaban mereka sebelumnya, sehingga hasil akhir yang didapat menjadi lebih baik karena siswa mendapatkan tambahan informasi dan pemecahan masalah yang lain. Yang ketiga, share yaitu berbagi jawaban. Terima kasih kepada saudari-saudariah yang telah memberikan kita penjelasan mengenai karakteristik dari model pembelajaran think pair share. Semoga teman-teman paham dan mengerti mengenai karakteristik dari model pembelajaran think pair share ini. Jadi kita lanjut saja ke materi selanjutnya, yaitu tentang sintak atau langkah-langkah dari model pembelajaran think pair share, di mana materi selanjutnya ini akan disampaikan oleh teman kita atas nama Bayi Zortania. Kepada Bayi Zortania dipersilakan. Baik, acara selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang sintek atau langkah-langkah think pair share. Yang pertama yaitu tahap pendahuluan. Maksudnya di sini di mana guru akan menjelaskan aturan main serta menginformasikan batasan waktu untuk setiap kegiatan. Di sini juga guru akan memberikan motivasi kepada siswa agar mau terlibat dalam kegiatan tersebut. Yang kedua yaitu tahap think atau berpikir. Maksudnya di sini guru akan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran melalui lembar LKS atau lembaran kerja siswa kepada seluruh siswa untuk mengali pengetahuan awal yang dimiliki siswa dengan kegiatan demonstrasi. Yang ketiga yaitu tahap pair atau berpasangan. Maksudnya di sini guru akan mengelompokkan siswa secara berpasangan untuk mendiskusikan mengenai jawaban atas permasalahan yang telah diberikan oleh gurunya. Yang keempat yaitu tahap share atau berbagi. Maksudnya di sini siswa dapat mempresentasikan jawaban secara perseorangan atau secara kooperatif kepada kelas sebagai keseluruhan kelompok, di mana setiap anggota dari kelompok dapat memperoleh nilai dari hasil pemikiran mereka. Yang kelima yaitu tahap penghargaan. Maksudnya di sini siswa mendapat penghargaan berupa nilai baik secara individu maupun secara kelompok. Maksudnya di sini nilai secara individu itu berdasarkan hasil jawaban pada tahap think, sedangkan nilai secara berkelompok itu berdasarkan jawaban dari tahap pair dan share. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Bayi Zortania yang telah memberikan kita penjelasan mengenai materi dari sintak atau langkah-langkah model pembelajaran think pair share. Oke, materi selanjutnya yaitu terkait dengan simulasi dari model pembelajaran think pair share untuk satu kelas yang berisi sekitar 24-32 siswa. Pertama-tama, untuk menerapkan model pembelajaran think pair share ini ada yang dinamakan dengan tahap pendahuluan atau kegiatan pendahuluan. Nah, pada tahap ini ketika guru baru masuk kelas, guru akan mengucapkan salam
dan menanyakan kabar kepada semua peserta didiknya serta melakukan absensi. Nah, ini merupakan suatu kegiatan yang biasanya dilakukan oleh semua guru. Nah, selanjutnya yaitu guru sebelum memulai pembelajaran, guru akan memerintahkan kepada peserta didiknya itu untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yaitu guru akan mengulas sedikit materi yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, setelah itu guru akan menjelaskan atau memaparkan tujuan dari pembelajaran terkait dengan subbab materi yang akan dibahas pada hari itu. Misalnya guru akan membahas materi terkait dengan barisan dan deret. Nah, pada saat itu guru akan menjelaskan tujuan dari materi barisan dan deret. Tujuan yang dimana kemampuan-kemampuan yang harus dicapai pada materi barisan dan deret tersebut. Nah, selanjutnya yaitu lanjut ke tahap think berpikir. Nah, di mana pada tahap ini guru akan menjelaskan materi terkait dengan barisan dan deret, misalnya dari definisi, rumusnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu masih pada tahap think, di mana pada tahap ini guru akan memberikan suatu lembar kerja kepada setiap peserta didiknya, di mana lembar kerja di mana terdiri dari soal-soal yang harus dikerjakan secara individu oleh setiap peserta didiknya. Nah, ini merupakan masih pada tahap think. Nah, di mana setelah guru memberikan soal berupa lembar kerja tersebut, guru akan memberikan batasan waktu kepada peserta didik untuk menyelesaikan, untuk menemukan solusi dari soal yang telah diberikan. Nah, setelah itu ada yang dinamakan tahap pair atau berpasangan. Nah, di mana pada tahap ini, pada sebelumnya tadi guru telah memberikan soal yang harus dikerjakan secara individu. Nah, pada tahap pair ini atau secara berpasangan, guru akan memerintahkan kepada peserta didiknya untuk berpasangan atau membuat kelompok yang terdiri dari 2 orang. Nah, di sini guru akan memerintahkan kepada peserta didiknya itu untuk berdiskusi, saling sharing mengenai jawaban yang telah didapat pada sebelumnya, sehingga nantinya setelah itu guru akan memerintahkan kepada setiap kelompok yang telah dibentuk tadi, yang telah melakukan diskusi terkait dengan permasalahan yang diberikan, dan nantinya pada tahap share, ada yang dinamakan tahap share atau berbagi. Nah, di sini pada tahap ini guru akan memerintahkan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi terkait dengan permasalahan yang diberikan di depan kelas. Nah, di sini setiap kelompok itu akan mempresentasikan hasil diskusi terkait dengan permasalahan yang diberikan tadi. Nah, setelah itu lanjut ke tahap kesimpulan. Nah, pada tahap ini guru akan menyimpulkan, guru akan memberikan tambahan-tambahan materi terkait dengan subbab materi yang telah diberikan. Oke, itulah materi terkait dengan contoh simulasi dari model pembelajaran Think PSR untuk satu kelas yang terdiri dari 24 sampai dengan 32 siswa. Jadi intinya di sini ciri khas dari model pembelajaran Think PSR ini adalah ada tiga tahap inti, yaitu ada tahap Think yaitu berpikir, share berbagi, dan fair itu berpasangan. Think, fair, share, dimana 3 tahap ini harus dijalankan atau dilaksanakan oleh guru yang ingin menggunakan model pembelajaran Think, Pair, Share. Materi selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran Think, Pair, Share, dimana materi ini akan disampaikan oleh teman kita atas nama Saudari Sadaria. Kepada Saudari Sadaria, dipersilakan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, siswa dapat belajar dari siswa lain karena berpasangan mereka dapat menukar ide-ide mereka. Kedua, siswa lebih memahami tentang konsep topik pelajaran selama diskusi. Ketiga, setiap siswa dalam kelompok mempunyai kesempatan untuk berbagi menyampaikan ide. Keempat, meningkatkan daya pikir siswa. Kelima, menyediakan waktu pikir untuk meningkatkan kualitas respons siswa. Keenam, siswa menjadi lebih aktif dalam berpikir mengenai konsep dalam mata pelajaran. Kekurangan. Kekurangan itu lebih banyak waktu yang diperlukan untuk presentasi karena kelompoknya itu banyak. Terus kedua, terdapat siswa yang terlalu bergantung pada pasangannya. Karena berpasangan, mereka itu bergantung dengan teman-teman pasangannya itu. Ketiga, guru memerlukan fokus yang ekstra karena grup belajar sangat banyak. Keempat, gagasan yang dihasilkan tiap grup akan lebih terbatas karena dalam grup hanya berdua.
Baik, terima kasih kepada saudari Sadaria yang telah memberikan kita penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran Think Verser. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh teman kita Bayi Zurtania. Kepada Bayi Zurtania dipersilakan. Baik teman-teman, dari penjelasan materi yang dijelaskan oleh kedua teman saya tadi, dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif Think Verser ini dapat mengembangkan pemikiran peserta didik secara individu. Selain itu, pembelajaran Think Verser ini dapat membuat suasana menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Terdapat 3 karakteristik tip pembelajaran Think Verser. Yang pertama yaitu tahap think atau berpikir, di mana peserta didik diunjuk untuk memikir jawaban secara individu yang diberikan oleh gurunya. Yang kedua yaitu tahap fair atau berpasangan, di mana seorang guru akan mengelompokkan siswanya secara berpasangan dengan teman bangkunya untuk berpikir ide, untuk bertukar ide atau bertukar pendapat yang mereka dapat dari pertanyaan gurunya. Yang ketiga yaitu tahap share atau berbagi, di mana kelompok tersebut akan membagikan jawaban mereka ke kelompok lainnya atau mendiskusikan jawaban mereka di depan kelas. Adapun kelebihan dari pembelajaran Think Verser ini yaitu siswa akan dibentuk menjadi lebih aktif dalam proses belajar dan mengajar. Selain itu, dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa dalam idenya. Mereka akan saling membantu satu sama lain dan saling menghargai pendapat satu sama lain. Adapun kekurangan dari Think Verser ini yaitu membutuhkan koordinasi yang baik, kemudian membutuhkan perhatian yang lebih dari gurunya. Karena jika tidak diperhatikan, maka proses belajar menggunakan tip ini tidak akan berjalan dengan lancar. Mungkin hanya itu kesimpulan dari model pembelajaran kooperatif Think Verser. Pada dasarnya, semua model pembelajaran memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri. Baik, itulah materi terkait dengan model pembelajaran Think Verser. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.